kampus itu kita juga challenge untuk dia bisa berpikir kritis. Jadi kalau di kampus itu nggak kritis, itu berarti mengalami penuaan dini. Kampanye di UGM ini penting gitu ya. Karena apa? Hampir semua mahasiswa kita itu adalah calon pemilih. Hai kawan UGM. Harus banget. Ya nggak apa-apa, biar kompak gitu loh. Hai kawan UGM. Selamat datang kembali di UGM Podcast. Betul. Di episode kita kali ini, aku mau buka podcast dengan satu pertanyaan tapi buat Adi. Oke, apa ini pertanyaannya? Biar nggak kayak warga negara Republik Indonesia yang FOMO. Oke. Kamu tahu nggak sih kapan sebenarnya pemilu itu akan berlangsung? Oke, kalau kemarin aku masih dapat info pasti dari Istana, masih tanggal 14 Februari Istana Boneka. 2024. Istana Negara. Kalau belum berubah loh ya, semoga tidak berubah. Berarti tanggal berapa tadi? 14 Februari 2024. Betul. Oke. Sebenarnya tadi pertanyaan tadi tuh nggak ada di brief Dit. Oke. Jadi aku tuh benar nanya kamu tuh spontan. Uhuy, baik. Tapi setidaknya kita sebagai warga negara yang baik dan kita mungkin kan di lingkungan pendidikan gitu ya, kita tetap harus menjadi pemulung ilmu dan juga pengepul pengetahuan. Waduh, benar-benar. Jadi info-info tentang pemilu, tentang apapun itu yang berkaitan dengan politik, mungkin kita juga harus paham terkait hal itu, Mbak Astri. Bener, Ya. bener. Jadi kita nggak cuman ini ya, kayak yang aku bilang tadi ya, nggak FOMO aja gitu. Semua orang ngomongin tentang kampanye, semua orang ngomongin tentang pemilu, terus kita ikut-ikut tanpa kita beneran tahu gitu. Yes, betul. Nah, kalau boleh bicara, katanya itu universitas itu kan miniaturnya Indonesia. Jadi apa yang ada di dalam struktur organisasi universitas itu termasuk mahasiswanya, itu katanya mirip seperti politik di Indonesia. Rektor, misalnya presiden, ada di daerah-daerah, nah kita punya fakultas tuh. Oke. Nah, boleh nggak sih katanya kampanye tuh nggak boleh di kampus? Katanya tapi UGM mau ngebolehin katanya. Nah, makanya hari ini podcast kita akan ngomongin tentang Kampanye di kampus UGM. Oke. Nah, sudah hadir bersama Dan- kita di sini. Ini dua narasumber yang sebenarnya sering kali datang ke sini. yang Mas satu udah 3 kali. Astri. Baik. Nyaman kayaknya. Yang kabarnya kemarin juga sempat viral di TikTok. Bener, dosen terepik. Yang katanya boleh bisa jadi menggebu-gebu asalkan jari menunjuk ke orang yang dituju. Siapa itu? Ada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni, Dr. Aris Jito. Tepuk tangannya. Ini ketiga kalinya kita sama Pak Ari ya. Ini nggak bosan apa Pak Ari? Bener. Dan tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menghadirkan narasumber yang satunya, yaitu sahabat dan mungkin juga kalau di UGM sebagai rival dari narasumber pertama kita. demi Allah ini nggak ada di brief sebenarnya. Nggak. Ada sekretaris universitas, ini juga merupakan dosen dari Fakultas Hukum Mbak Astri. Yes. Ada Dr. Andi Sandi Antonius Tabusasa Tonralipu SH LLM. Masya Allah, tepuk tangannya. Iya, Ya, kita cukup. kita bahas politik tapi di bawah santai aja gitu ya. Iya, kalau enggak soalnya makin panas gitu loh. Betul, apalagi di sini kita sudah kedatangan. Mungkin nanti kita akan bahas dari sudut pandang politik, kita juga akan bahas dari sudut pandang hukum. Ini kayaknya bridging kita kepanjangan. Yes. Langsung aja yuk kita sapa kedua narasumber daripada kita. kita malah yang jadi narasumber gitu ya. Iya, betul. Oke, mungkin pertanyaan pertama saya ingin menuju ke Mas Hari dulu, dari sudut pandang politik dulu, Mas Hari. Yes. Saya panggilnya Mas, gak apa-apa ya? Boleh. Akrab. Tapi Oke. sebenarnya apa sih urgensi boleh diadakan kampanye? Ini mungkin UGM menjadi pelopor di awalinya boleh kampanye di lingkungan kampus, Mas Ari. Ya, kampanye itu bagian dari paket penyelenggaraan pemilu. Pemilu itu adalah bagian dari praktek berdemokrasi. Jadi kalau perguruan tinggi itu tempat belajar menempa ilmu, maka bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara, sebagian dari penyelenggara pendidikan, dia harus mengenalkan berdemokrasi, berpemilu itu dengan baik. Tentu dengan cara dan aturan yang relevan, kontekstual, dan punya misi pembelajaran. Karena itu cara pandang ini dipakai sebagai dasar untuk menentukan kampanye kayak apa sih yang boleh dan mengapa orang perlu untuk mendiskusikan kampanye ini. Karena orang itu fobia selama ini kalau bicara soal kampanye, karena diidentikan dengan hura-hura, mobilisasi, lalu seringkali terjebak pada pertarungan yang sifatnya out of control. Dan itu yang ingin kita tepis dengan melihat sisi yang lain dari kampanye
Dan itu satu catatan pertama. Yang kedua, Universitas Gadjah Mada ini bagian integral dari institusi pendidikan dan itu juga institusi masyarakat sipil. Secara moral dia punya tanggung jawab untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, itulah dulu waktu kira-kira 3-4 bulan yang lalu kita waktu diskusi di Jakarta, Mas Adi dan Mbak Astri, itu kita diundang oleh KPU maupun oleh Dirjen Dikti untuk membahas itu tentang kemungkinan penyelenggaraan UGM, merasa why not, dan kita ingin tunjukkan juga bahwa kita punya aturan main yang tanpa mendistorsi, tetapi yang paling penting punya makna yang pembelajaran. Nah, itu yang ceritanya begitu. Sehingga ketika MK memutuskan diperbolehkannya penyelenggara pendidikan itu untuk melakukan kegiatan kampanye, ya kita lebih siap karena udah membuat SOP-nya juga sudah ada. Dan itu sebagai dasar kira-kira kita ingin tunjukkan pembelajaran politik model UGM dan ini menurunkan dari kerangka besar di dalam pendidikan politik atau civic education itu seperti apa. Nah, jadi taruhlah kita ingin sebut mahasiswa ini atau Civitas Akademika ini ada atau tidak kampanye di kampus, mereka juga tetap kampanye. Nah, cuman memang karena koridornya kita ini ASN, kita ini juga para mahasiswa juga dilingkupi oleh misi besar untuk edukatif, kita buat aturan main yang oke gitu. Itu ide pokoknya begitu, Mas. Oke. Aku boleh ya? Boleh. Kalau tadi ngomongin tentang aturan, kan beberapa kali Pak Ari nyebut ya aturan. Sebenarnya aturan atau ketentuannya tuh kayak apa sih, Pak? Jadi kalau kita menurunkan gagasan dari apa yang kita lihat dari keputusan MK itu, memang prinsipnya itu penyelenggara pendidikan itu boleh. Aturan itu dalam arti bukan saja semata-mata kerangka hukum yang sifatnya formal, tetapi kita punya etik, punya values yang menjadi dasar penyelenggaraan kampanye. Contoh, kita ini kan resah nih, kok kampanye ini begitu-begitu tok sih gitu. Kerjaan cuma pasang baliho, mobilisasi, kadang-kadang kekhawatiran kecebur pada hate speech, hoax dan sebagainya. Tentu konteks ini menjadi dasar buat kita kalau you ingin menyelenggarakan kampanye di kampus, nih lo koridornya. Nah, etik atau kerangka dasar kita sebagai bagian dari cara untuk menjelaskan kepada publik bahwa perguruan tinggi jangan alergi pada politik. Kampus jangan dibuat seperti zaman Orde Baru, depolitisasi begitu, hingga giliran membahas soal politik kedodoran. Nah, dengan cara seperti itu kenalkan mereka atau kampus ini politik dari cara pandang akademik, dari cara pandang etik, dan itu mewarnai dari pemilu dalam hal ini diantaranya kampanye begitu. Misalnya di kelas itu kan diajari bagaimana harus jujur, adil, jurdil gitu. Kalau di zaman Orde Baru mana ada jujur, adil. Wong pemenangnya udah tahu sebelum pelaksanaan gitu. Nah, ini kan jangan sampai ini juga punya spirit yang buruk. Nah, cara pandang ini yang kita olah bahwa bagaimana mengenalkan etika di dalam berkampanye, bagaimana mengenalkan demokrasi yang berkualitas dimulai dari cara kampanye. Nah, kalau memang nanti di UGM, contoh misalnya kalau nanti diselenggarakan, nanti Mas Adi juga bisa menjelaskan detail secara hukumnya ya, supaya kita saling ngisi ya, Bro Andi. Dan ini yang saya kira banyak kampus itu mestinya juga menyiapkan diri itu. Tapi nggak paksaan, ada juga kampus yang memang nggak mau menyelenggarakan, nggak apa-apa. Terus saya memang ini hak bagi kita. Kalaupun kita bisa merasa bahwa mahasiswa itu sebetulnya udah pinter-pinter gitu, tapi tidak semuanya mereka memiliki kesadaran yang sama di dalam hal politik begitu. Jangan-jangan ini tidak hanya berlaku buat mahasiswa, para dosen juga begitu. Ada juga nih kelas menengah, kita ini ya ngomong soal secara makro ya. Orang membuat stigmatisasi seolah-olah yang soal ribut-ribut politik itu kelas grassroots, enggak juga. Yang soal ribut itu juga kelas menengah gitu. Makanya di era 2024 ini, 2023-2024 ini, saya nggak terlalu khawatir di grassroots. Yang justru khawatir itu adalah kelas menengah. Karena kalau di era 2019 itu terjadi pembelahan sosial karena konstruksi politik
pertarungan dan sebagainya. Jangan-jangan 2024 ini terjadi enggak. Saya ingin menekankan ini agar sajikan politik yang beradab itu, agar daya tarik demokrasi itu akan makin oke gitu. Itu poin utamanya itu ya. Yes. Thank you Pak Andi. Tapi Pak Ari. Pak Ari, sorry. Ya ini aku pengen ke Pak Andi, makanya aku agak ini ya. Ini karena Relax, terlalu relax, serius relax. tadi terlalu jadi serius. tekanan. Tapi saya ingin menuju ke Pak Andi dari sudut pandang hukum. Materi yang seharusnya dan boleh antara tidak boleh, yang boleh dikampanyekan di lingkungan kampus. Ya mungkin di Indonesia dulu yang boleh dan tidak boleh itu apa aja. Terus yang di dalam kampus yang boleh dan tidak boleh apakah ada terkhusus sendiri Pak Andi? Sebenarnya konteksnya kalau kita punya ya Mas Adit, Mbak Astrid, kalau dilihat dari keputusan rektor kita yang 1076 ini, gitu, prinsipnya substansi itu tidak boleh menyerang suku, agama, ras atau golongan gitu. Yang kedua kemudian kita mendorong bahwa ini adalah model kampanye yang edukatif. Artinya kemudian kita mendorong kampanye-kampanye yang menawarkan program-program. Jadi tidak spesifik kayak mobilisasi massa atau apapun. Bahkan ada beberapa hal yang memang itu dari putusan MK. Ini kan sebenarnya dasarnya dari putusan MK yang pasal 280 gitu. Undang-undang pemilu kita yang diuji. Jadi memang dari putusan MK itu syaratnya ada 2 gitu. Bahwa tempat pemerintah, tempat pendidikan dan agama itu mungkin untuk bisa digunakan sebagai tempat kampanye, tetapi dengan syarat itu harus diundang oleh penanggung jawab tempat pemerintah gitu, sekolah atau ibadah itu. Nah, kalau itu undangan artinya kemudian kita sebagai bagian dari tempat pendidikan itu akan mengundang para kandidat-kandidat yang akan kampanye di UGM. Nah, kampanye di UGM ini penting gitu ya. Karena apa? Hampir semua mahasiswa kita itu adalah calon pemilih. Tetapi cara berkampanyenya tidak dengan ya rame-rame tadi ya Mas ya, yang tidak bertuju langsung mobilisasi, konfrontasi gitu kan. Itu tidak, tetapi lebih kita menawarkan program-program. Sebenarnya ketika Anda terpilih nanti atau Anda duduk di lembaga legislatif, itu apa yang akan Anda lakukan. Dan itu daya tarik bagi calon pemilih di tempat kita. Yang kedua kemudian, ini memang masih ada kontroversi gitu ya. Selalu yang tadi disampaikan oleh Mas Ari gitu. Orang terlalu fobi terhadap kampanye untuk masuk di kampus. Padahal sebenarnya ya kita ini semua orang yang sudah dewasa ya. Keluar dari bajunya kita, di luar kita kampanye gitu. Kenapa kita kemudian tidak di dalam saja, tetapi kita tunjukkan, kita edukasi gitu ya masyarakat dan juga para peserta pemilu bahwa ngene iki lho. APE nek kampanye koyo ngene, program kamu nawarin program. Ora waton mak gruduk wong akeh gitu. Enggak, tetapi lebih pada sisi edukatif dan menawarkan. Nah, konteks kita sebenarnya cuma ada satu ya Mas Adit yang harus dipatuhi oleh teman-teman ketika kampanye di UGM, bahwa itu harus ada undangan dari kita. Jadi mereka tidak bisa menawarkan ke kita. Nah, di sisi yang lain tentunya kita yang menginisiasi acara itu juga harus adil. Kita tidak boleh memilih kandidat tertentu atau peserta pemilu tertentu. Ini harus adil. Nah, itu akan kita bicarakan dan lebih khusus kepada, sebenarnya ini di bawah koordinasi dari Mas Ari sih. Gitu. Tapi kita akan bicara dengan banyak orang ya Mas Ari. Tidak hanya kita di lingkungan kampus, kita akan cerita juga dengan Bawaslu, dengan teman-teman KPU gitu ya. Kita share dengan teman-teman karena mereka kan bagian dari penyelenggara pemilu. Kita adalah tempat pendidikan yang kemudian karena putusan MK itu kita diminta untuk juga menyiapkan. Sebenarnya kita ini sedia payung sebelum hujan Mas Ari. Pekorong ko ono pora ya. Yang penting tidak ada banyak petir. Tidak ada. Iya. Tak kira kleru. Teguran maksudnya petir. Ya, banyak petir. Kalau Pak petir itu sate Mas, petis Mas. Ya. Wah, ini YTTA nih yang tahu orang-orang Jogja aja. Oke, Pak, kalau kampanye nih secara teknis itu sebenarnya gimana kalau misalnya di UGM? Apakah itu cuman boleh dilakukan misalnya pas Sabtu Minggu aja, atau boleh nggak sih pakai atribut-atribut
partai atau apa gitu. Kalau atribut itu sebenarnya tidak hanya kita ya, akhirnya kita adopsi ketentuan itu ya. Di putusan MK juga sudah melarang. Jadi tidak boleh penggunaan atribut-atribut masuk ke kampus. Alat peraga kampanye itu nggak boleh, pin apa itu nggak boleh masuk gitu ya. Kedua, kemudian kapan itu bisa dilaksanakan? Prinsipnya satu, tidak mengganggu proses belajar mengajar. Jadi mungkin saja di luar jam kuliah gitu ya, ataupun ada tutorial dari teman-teman ya, dan itu tidak bisa sekehendak peserta, itu dari kita. Makanya kemudian izinnya itu akan keluar dari hanya 2 tempat. Kalau bukan rektor, dekan. Ini tujuannya seperti apa? Kalau memang itu disetujui, artinya beliau itu sudah tahu jam ini itu tidak akan mengganggu proses belajar mengajar. Jadi itu 2 konteksnya yang harus dipegang, bahwa itu tidak akan mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, tidak ada pengarahan massa dan atribut peserta pemilu yang masuk ke ruang-ruang kampus. Tapi ya bisa dibilang aturan itu ada untuk dilanggar, katanya seperti itu. Kalau misalnya ternyata sudah dibuat aturan sedemikian rupa, ada yang melanggar, sanksinya apa? Apalagi kita UGM kan, ya mungkin sebagai institusi pendidikan nggak bisa dong kita ngasih langsung sanksi kepada yang melanggar. Itu gimana? Jadi saya mau kasih tahu nih. Jadi jangan pernah underestimate pada kampus dalam dunia politik. Mereka itu, gerakan mahasiswa itu tahu persis soal itu. Jadi prinsip kita itu nggak curiga. Karena prinsip kita edukasi, mendisiplinkan orang itu tidak harus pakai aturan, tapi penyadaran. Kita ini kan di kampus selalu diajarkan norma juga, bahwa kadang-kadang ada yang melanggar gitu. Misalnya nggak boleh plagiasi atau nggak boleh melakukan tindakan apa-apa yang sifatnya akademik. Nah poinnya begini Mas Adit, kita bangun trust. Jadi saya pernah nih diskusi nih, kampanye di kampus itu mengandaikan bahwa masyarakat kampus itu punya kesadaran kritis. Nah karena konstruksi berpikirnya begitu, maka orang pasti akan ngaco pun nanti diingatkan langsung gitu loh. Jadi jangan apa bener itu datanya, langsung dicek itu. Misalnya you bisa dengan saya tidak underestimate dengan yang lain. Misalnya di lapangan ngomong yang kampanye gitu ya, di lapangan umum gitu ya, dia pakai data yang nggak bener, belum tentu nanti diprotes oleh masyarakatnya. Tapi kalau di kampus kita uji nih, dia ngomong kemiskinan tuh jumlahnya sekian, yang nggak bener itu langsung dicari di Google, langsung nggak bener datamu, yang sudah dikerjakan bla bla bla, itu datanya dari mana gitu. Nah, yang begini-begini ini kita katakan bahwa publik kampus itu kita juga challenge untuk dia bisa berpikir kritis. Jadi kalau di kampus itu nggak kritis, itu berarti mengalami penuaan dini. Termasuk mahasiswa itu. Dengerin. Jadi itu poin penting ya. Kalau di kampus berpikir nggak kritis, ya saya katakan ya apa gunanya mereka bergelut dengan teori, bergelut dengan data begitu. Nah supaya ada pembeda. Tapi yang ilmiah itu tidak harus dianggap sulit, bukan. Dan ilmiah itu, akademik itu jangan juga terpisah dengan masyarakat. Nggak juga boleh eksklusif gitu. Lalu yang paling top kampanye di kampus nggak juga gitu. Ini juga saya katakan publik itu mengontrol penyelenggaraan kampanye, tetapi diskusi kampus itu erat kaitan dengan kampanye harus ada hubungannya dengan problem di masyarakat. Yang kita bicarakan bukan sekedar nasib kampus, tapi juga masyarakat. Yang itu adalah nanti terrepresentasi dari suara orang kampus begitu loh, dikaji dengan perspektif. Itu poinnya. Jadi kalau ada orang ngawur gitu, nanti Bawaslu nggak perlu capek-capek itu, langsung diawasi kok oleh mereka. Kalau nanti panelisnya nggak kritis, ya udahlah nggak usah dipakai lagi. Gitu aja. Jadi poin saya adalah yang diceritakan oleh Surandi, aturan ini tentu harus ditopang oleh kesadaran kampus, proses habituasi, pembiasaan kita untuk melihat bahwa dunia kampanye itu tidak menakutkan gitu. Maka tadi pertanyaan Asti misalnya ke Andi, apakah nggak boleh pakai? Ya jelas nggak boleh pakai instrumen-instrumen yang secara simbolik memancing emosi, nggak boleh. Pakai alat-alat kekerasan nggak boleh, begitu. Nah sekali lagi
kita juga nggak harus underestimate bahwa nanti ngawur enggak. Kampus ini kita selalu ingatkan lah. Wong sehari-hari nggak ada kampanye aja juga diingatkan kok supaya nggak hoax. Ya nggak? Iya. Makanya nggak usah terlalu banyak diatur. Kampus ini dirinya sendiri ada self control gitu. Tapi satu saya tambah dikit ya Mas Heri. Iya. Banyak ya nggak apa-apa. Jadi ojo akeh aku jatahe Pak WR gitu. Jadi gini, memang orang selalu cenderung bertanya apa sanksi kalau dibuat sebuah aturan. Iya. Tetapi kan tidak semua aturan itu ada sanksinya, Mas. Nah, yang sebenarnya sanksi aturan itu adalah sanksi pemaksa. Yang kemudian ketika sanksi-sanksi yang lain itu tidak berjalan dengan baik. Dan yang apa baru dijelaskan oleh Mas Ari sebenarnya satu hal. Bahwa sanksi sosial itu yang paling severe atau yang paling kuat ininya. Efek jerah. Daya tekannya itu paling kuat itu. Nah, dalam konteks kita karena peraturan SK Rektor nomor 1076 ini gitu lebih fokus pada kita kan yang memberi izin. Artinya kemudian kita yang bertanggung jawab, wong kita yang mulai. Nah, kalau ditanya ada yang melanggar, sederhana Mas. Kita cabut izinnya, acara kita bubarin. Oh. Secara tegas gitu Begitu. ya. Ya maksudnya dari kita artinya begini. Precaution itu atau warning kepada mereka, nek kowe teman-teman itu menyelenggarakan ngawur, kita bisa cabut izinnya karena kan kita yang mengundang, kita yang mengizinkan. Iya. Betul. Nah, kalau dia ada pelanggaran kita yang nyabut. Tetapi kalau ditanya, "Pak, ada kak sanksinya bayar?" Enggak, gitu. Wong kita yang undang kok. Toh nanti misalnya mereka nekat gitu, kan rugi sendiri. Iya. Kan nanti di YouTube juga dilihat itu. Wah ini ngaco omongannya ngotot sekali. Nanti akan punya penilaian itu. Publik yang akan Yang menilai. penting itu adalah di medsos ini kan harus hati-hati nih. Kadang-kadang motong-motong bisa seolah berbenturan kayak gitu-gitu. Nah, publik juga audiens, publik harus kritis juga gitu. Maka itu memang kuncinya sekarang adalah niat kampus itu adalah memfasilitasi para mahasiswa untuk membedah pikiran orang melalui para kandidat itu. Yang kedua, ini juga membantu penyelenggara pemilu agar bisa mengurai. Sehingga perdebatan pemilu itu bukan sekedar kotak suara, bukan sekedar soal kertas, kayak gitu-gitu. Teknis-teknis pelanggaran gitu, janganlah. Kita bicara bangsa ini mau kemana? Supaya nanti kita bisa menjawab bahwa masa lalu itu kita ngeluh 5 tahun lalu, sebelumnya juga mengeluh. Masa keluhannya sama, berarti kita nggak maju-maju dong. Betul. Itu nggak Dit? Betul sekali itu. Yuk kan jadi serius toh? Memang, aku juga dari tadi mikir gitu sih Pak. Makanya, ya. Tapi enggak, emang kita settingannya harus serius di topik ini. Iya. Oke, boleh serius lagi? Nah, jadi Ngantuk ya malahan pertanyaan. aku. Oke Pak, Nah. terus dengan adanya penyelenggaraan kampanye pemilu nih dibolehin nih di kampus. Terus kita nih sebagai sivitas akademik kayak dosen ya tendik ya mahasiswa tuh harus bersikap kayak gimana sih Pak? Kalau ditanya sikapnya, ini ibaratnya ada kegiatan biasa. Kita biasa buat seminar kan, undang orang datang. Ya itu aja. Anda interested ya datang. Kita support gitu ya. Support. Ndak ya jangan ngaco-ngaco lah. Yang penting tidak mengganggu. Kita hanya memberi venue kepada peserta pemilu dan juga potensi pemilihnya ada di kita gitu ya. Kita memberikan. Satu hal ya, catatan kenapa kemudian MK dikabulkan permohonannya ini hanya sederhana. Bahwa ada seorang calon legislatif gitu ya yang dari golongan tertentu, dia tidak dekat dengan pemerintah, tidak dekat dengan ini. Dia merasa bahwa kalau ruang-ruang ini sangat tergantung dengan relasi. Artinya tidak adil kan? Jadi kalau pesertanya ya harus diperlakukan adil dong, free and fair election gitu. Wong ini saya nggak punya relasi sama contoh UGM nih, ya nggak mungkin lah gue bisa kampanye nih. Makanya kemudian MK boleh dibuka itu pemerintah, agama dan juga tempat pendidikan sepanjang itu satu diundang oleh penanggung jawab, yang kedua tidak boleh membawa atribut kampanye plus pengerahan massa. Itu dari MK supaya adil. Artinya prinsipnya semua diperlakukan sama dengan itu. Kalau orang mau nonton ya mau ikut berpartisipasi, kita nggak bisa maksa-maksain.
Yang penting tidak saling mengganggu, Iya. gitu. Jadi prinsipnya itu dibuka untuk semuanya. Jadi kalau kita bisa menafsir dengan perspektif yang lebih luas ya, pemilu itu kan hak. Orang menggunakan haknya di dalam proses politik, di dalam rotasi kekuasaan, sirkulasi elit dan seterusnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara dan makna dari penyampaian hak itu adalah akan menjadi ukuran kualitas tidaknya kita di dalam memanfaatkan hak bersuara itu. Nah, kampus ini harus berkontribusi dong. Jangan hanya ngutuk terus, jelek-jelekin ketika ada kasus gitu. Nah, dirinya ketika berperan tuh kayak apa? Cuman memang harus hati-hati. Ya, hati-hati itu begini maksudku. Supaya tidak berlebihan juga ya, dengan cara seolah-olah atas nama ilmiah semuanya diukur dengan kacamata dia gitu. Ya, ini yang namanya dialog. Maka selain ini bagian dari kontribusi apa itu kampus pada bangsa ini gitu secara kelembagaan, pesan-pesan moralnya juga ada. Itu juga kita perlu untuk melihat bahwa kita ini punya idealisme. Ya, seringkali mentok untuk menjadi policy. Itu gara-gara apa? Gara-gara pengambilan keputusan kita nggak punya pengetahuan yang utuh dan tidak menghubungkannya urusan kampus ini dengan urusan pemilu. Anda bisa lihat, kadang-kadang orang ini yang itu yang disebut depolitisasi. Tapi berpolitik itu tidak harus ikut partai loh. Ya, you berpolitik ya, jurnalis misalnya. Itu juga berpolitik, tapi kan politik melewat informasi jadi dipakai untuk mengaruhi policy. Era demokrasi itu memungkinkan. Nah, maka itu kayak podcast ini. Dulu orang menjadikan ada monopoli informasi, ya, ada televisi yang cuma satu, itu pun dikontrol. Dulu ada Kementerian Penerangan, sensor yang kemudian memberedel. Ya, itu kita tahu persis itu masa yang sudah lewat gitu. Nah, sekarang adalah ada kebebasan sipil berkesempatan untuk itu. Dan bagaimana ini berkualitas? Kalau kita mengecam beberapa waktu sebelumnya pemilu nggak berkualitas, kemudian demokrasi berkualitas, kemudian mengalami penurunan. Pertanyaan apa yang kita bisa manfaatkan agar kualitasnya makin oke, begitu loh. Jangan berteori tok tapi giliran ngecek realitasnya itu bukan domain saya, bukan dong. Pengetahuan itu kan asik-asik juga kalau kita pakai sebagai cara untuk bernegosiasi, ya Kak? Gitu. Betul. Ya nggak, Di? Yuk tambahin yuk Pak, yuk. Bener, Di? Saya kalau ini enggak berani saya. Bener, Di, bener. Mesti tak bilang bener kok ya. Memang bener tadi. Ya, memang bener. Prinsipnya apa namanya? Saya kira betul gitu ya. Kita selama ini dikenal sebagai institusi yang menjaga marwah netralitas dan yang lain-lain gitu. Kerakyatan gitu, nasional gitu. Oke, gitu. Tetapi tadi yang satu hal yang perlu digarisbawahi dari pernyataan Mas Ari gitu. Awak dhewe iki aja iso ngritik toh. Kita jangan cuman bisa mencela orang. Ya sekarang kontribusimu apa untuk menaikkan itu? Untuk at least sederhana lah Mas ya, sangat sederhana, menaikkan turnover vote. Artinya orang-orang yang betul-betul memberikan meningkatkan persentase orang yang betul-betul ke TPS dan memberikan suaranya. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan. Kita kan selalu mengatakan, legitimasinya itu turun karena yang turnover vote-nya itu persentasenya turun. Gitu ya. Nah, itu kita kritikan legitimasinya. Sekarang kita harus carikan jalan keluar dong. Tapi bukan asal pokoknya persentasenya itu itu tadi yang Mas Ari katakan tadi, sebelum pencoblosan gitu, sebelum masyarakat ke TPS hasilnya sudah keluar zaman dahulu gitu. Dan itu kalau kita lihat dari data, itu memang sejarah kita itu paling tinggi di zaman Orde Baru. Kita pernah sampai turnover vote-nya 96%. Nah, sekarang itu masih 70-an gitu. Jadi kita 99 naik gitu, terus 2004 turun, mulai naik lagi. Ini sekarang yang 2014 terakhir itu kemarin itu sekitar 70% yang turnover vote-nya. Itu hanya untuk pilpresnya lah. Karena kalau tahun 2024 kan bareng nih. Pilpres sama pileknya jadi satu hari gitu. Nah, insya Allah kalau kita mengatakan legitimasi turun, turnover vote-nya rendah gitu. Nah, ini kontribusi.
ya bahasanya kita di sini nguri-nguri teman-teman apa namanya pemegang hak suara untuk memberikan suaranya. Jangan hanya selalu mengkritik terus kemudian tidak bersuara. Setuju. Sip. Bener Betul. banget. Betul, ini daging semua sebenarnya isinya karena tema politik tuh sebenarnya luas cakupannya Mbak Astria. Iya. Dan apa yang betul kan? Yes. Nah, ya apalagi kalau misalnya bicara kampanye di lingkungan UGM, di lingkungan pendidikan gitu, ibarat UGM itu ya melahirkan intelektual yang seharusnya besok bisa menjadi agent of change gitu ya, untuk bisa membawa masyarakat luas bisa menjadi pemilih yang baik, cerdas dan tentunya lebih bermanfaat untuk masyarakat. Tepuk tangan. Setuju saya ini. Ini 2 orang narasumber kita hari ini luar 3 biasa. orang kurasa hari ini narasumbernya. Sama aku ya? Betul. Oke, thank you. Oke. Dari awal sampai beberapa pertanyaan tadi, kayaknya kita harus dengerin nih pesan-pesannya dari Pak Ari dan Pak Andi untuk kawan UGM semuanya. Terutama terkait dengan kampanye di Iya. lingkungan kampus, Pak Andi, Pak Ari. Aku dulu ya. Boleh. Kampus itu tempat persemaian para intelektual dan di situ ada values dan punya misi besar. Pemilu itu merupakan bagian dari demokrasi dan sebagai agenda nasional, wajib hukumnya dia harus berkontribusi buat masyarakat kita. Nah, itu yang saya kira tanggung jawab intelektual untuk membumikan ilmu pengetahuan itu di antara sekian banyak agenda nasional yang harus menjadi prioritas. Jadi kampanye kampus harus dibaca sebagai bagian dari tanggung jawab secara moral atas situasi politik dan demokratisasi. Dengan cara seperti ini, dalam perspektif ini, maka jangan dibaca sebagai bentuk dari partisan, bukan, tapi lebih pada partisipasi sebagai warga negara dengan menyiapkan agar diskurs perdebatan itu makin berkualitas. Dan ini semoga akan mempengaruhi kualitas demokrasi ke depan. Nah, ini PR juga buat kampus. Penyelenggaraan kampanye itu harus bisa menjadikan kita makin membaik. Ini simbolik pesannya tidak lain adalah kalau kita bisa menyajikan kampanye yang cerdas, ini akan bisa menjadi kredit point buat kampus. Tapi sebaliknya kalau kita gagal menyelenggarakan itu akan menjadi buruk juga. Nah, karena itu saya mengajak para komponen di kampus ini untuk memanfaatkan ini sebaik mungkin. Kita punya misi membangun peradaban, karena demokrasi ini punya konsekuensi pada komitmen pada values. Nah, atas dasar itu mari kita para mahasiswa atau dosen atau tendik itu berpikir yang lebih positif atas situasi ini dan kita saling menjaga makin kondusif. Jangan sampai kita ini kejebak pada pertarungan yang sifatnya memburuk, tapi sebaliknya punya misi pencerahan yang bisa dibuktikan secara otentik dan real. Nah, kampus harus punya komitmen soal itu secara praktis. Saya kira itu poinnya. Luar Mantap. biasa. Pak Andi. Ini malah beliau sudah kampanye ini. Kampanye pedoman, kampanye di UGM. Pelaksanaan Yes. kampanye betul. Kampanye namanya. Jadi Biasa. pesan saya sangat sederhana. Ada 2 hal. Bahwa inilah saatnya kita gitu elemen di Universitas Gadjah Mada ini menunjukkan kontribusi kita terhadap pemilu. Mari kita berkontribusi supaya pemilu ini bisa berjalan lebih baik dan juga hasilnya lebih baik. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa universitas itu sebagai salah satu agent of change di masyarakat kita. Ini model kampanye di kampus adalah model-model yang ideal ya, yang baik untuk pemilu ke depan gitu ya. Bahwa ini loh kita memberikan semacam kalau bahasa teman-teman ini kayak lab gitu ya. Di kita ini loh contoh mungkin bisa ditiru, kemudian kita merubah polanya bahwa orang tidak fobi lagi dengan kampanye gitu kan. Kalau kita ini fobi sekarang contoh lah tiba-tiba ada rombongan naik motor gitu dengan knalpotnya lebih lebih cepat. Makanya saya selalu mengatakan itu itu kecepatannya melebihi kecepatan suara. Jadi suaranya udah sampai, motornya baru 2 hari kemudian baru datang.
gitu. Jadi karena kecepatannya luar biasa suaranya. Nah, artinya orang yang merasa terganggu. Jadi sekarang kita buat bahwa ada kampanye yang tidak mengganggu hak orang lain, tetapi juga secara secara proses itu message-nya sampai kepada calon pemilih. Gitu. Jadi ini ada dua, ini menunjukkan kontribusi kita sebagai, di sisi yang lain sebagai agent of change, universitas itu menunjukkan ini loh mungkin yang baik kedepannya kampanye itu seperti ini. Itu pesan dua sederhana dari pedoman kampanye di Universitas Gadjah Mada. Okay. Hatur nuhun. Bicara keputusan Rektor 1076 bisa diakses juga kah? Nantinya untuk Civitas? Itu terbuka kok. Artinya itu keputusan Rektor gitu ya. Itu kita upload di sistem kita dan silakan untuk bisa diakses seperti apa. Tetapi satu hal, modelnya itu one way untuk proses siapa yang bisa ke dalam. Tetapi UGM akan bersikap adil. Kalau memang kita harus memperlakukan sama, karena reasoning kenapa itu dibuka karena sebenarnya argumennya adalah keadilan untuk setiap peserta pemilu. Mantan? Wow. Siap. Udah lengkap, komplit semuanya, jelas. Terus? Apalagi bersih kayaknya. Semua dibabat habis sama dua. Bener banget, emang cocok ini dua-duanya jadi narsum. Tiga-tiganya. Ya boleh tiga-tiganya. Soalnya emang dari tadi aku lihat kamu kayak pengen banget gitu ngomong kampanye juga. Pengen ini aja ngimbangin. Oke, jadi kawan UGM terima kasih sekali ini untuk episode kampanye di lingkungan kampus UGM. Mungkin masih banyak yang perlu dibahas, tapi tentunya karena mungkin waktu dan tentunya dari bapak-bapak ini mungkin ada kesibukan lain. Ya kita harus akhiri sampai sekarang ya. Ya betul banget. Dan jangan lupa juga tadi pesan-pesannya dari Pak Ari dan Pak Andi. Satu sih yang aku inget banget, salah satu rahasia anti-aging itu ternyata berpikir kritis. Jadi harus berpikir kritis supaya tidak dianggap Anda penuh andini. Itu tadi ya. Ya, kalau misal dirasa podcast ini bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share supaya kita bisa lebih semangat lagi. Supaya kita bisa lebih semangat lagi produksi podcast selanjutnya. Betul, itu maksudnya. Mungkin sudah terlalu penuh andini juga ini ya. Oke, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.